how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Alkitab tidak hanya terdiri dari satu kitab, tapi banyak kitab. Kata Alkitab mempunyai makna jamak karena berupa kumpulan kitab seperti perpustakaan. Dan Alkitab tidak hanya terdiri dari satu kitab, tapi 66 kitab. Dan seluruh kitab-kitab ini membentuk sebuah kitab sejarah. Sejarah alam semesta kita. Dibandingkan kitab sejarah lainnya, Alkitab lebih dahulu dimulai dan berakhir belakangan karena dia bermula dari awal penciptaan alam semesta kita, terus berjalan sampai alam semesta ini berakhir, dan bahkan kesudahannya. Tapi ini sejarah yang ditulis dari sudut pandang Allah. Itu sebabnya dia memilih apa yang penting untuk dia, yang membuatnya berbeda dari sejarah politik, sejarah alam semesta secara ilmiah, atau sejarah kebudayaan masyarakat kita. Dengan sangat cermat, Allah memilih hal-hal yang penting baginya, peristiwa-peristiwa yang begitu mempengaruhinya. Itu sebabnya Alkitab berbeda dari sejarah lainnya. Nah, ada dua tema dalam Alkitab. Pertama, apa yang salah dengan dunia kita? Yang kedua, bagaimana hal itu dapat diperbaiki? Saya pikir semua setuju bahwa dunia ini bukan tempat yang baik untuk ditinggali. Sesuatu yang benar-benar buruk telah terjadi. Dan kitab Kejadian menceritakannya dengan tepat apa yang terjadi. Kitab-kitab lain di Alkitab mengajarkan kita bagaimana cara memperbaikinya, lebih tepatnya bagaimana Allah sendiri memperbaikinya. Hanya Allah yang bisa memecahkan masalah dunia kita, dan ia akan melakukannya dengan menyelamatkan umat manusia dari dirinya sendiri. Kita memang harus diselamatkan dari diri kita sendiri. Ini hakikat kata penebusan yang sebenarnya untuk diselamatkan. Dan kita perlu diselamatkan dari diri kita sendiri. Jadi seluruh 66 kitab ini membentuk sebuah drama yang saya sebut sebagai drama penebusan. Dan kitab Kejadian membawa kita dalam pengenalan panggung, tokoh-tokohnya, dan alur cerita drama besar ini. Dan tanpa beberapa pasal di awal kitab Kejadian, seluruh Alkitab akan benar-benar menjadi tidak masuk akal. Dalam bahasa Ibrani, judul kitab ini hanya pada mulanya. Hal itu karena teks bahasa Ibrani berasal dari perkamen-perkamen yang digulung, dan untuk memudahkannya, mereka menamainya dengan kata atau frase pertamanya. Jadi saat membuka perkamen itu, mereka dapat langsung mengenali itu perkamen dari kitab yang mana. Jadi mereka hanya menamai pada mulanya. Ketika Perjanjian Lama bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kira-kira 250 tahun sebelum Yesus lahir, mereka mengganti namanya menjadi Kejadian yang berarti asal-usul atau permulaan. Dan itu adalah judul yang paling cocok. Karena di sini kita menemukan asal-usul alam raya, matahari dan bulan dan bintang-bintang, asal-usul planet bumi tempat kita tinggal. Di sini kita juga menemukan asal-usul tumbuh-tumbuhan, burung-burung, ikan, hewan-hewan, manusia. Di sini kita juga menemukan asal-usul jenis kelamin, pernikahan, dan kehidupan berkeluarga. Juga asal-usul peradaban, pemerintahan, kebudayaan, baik kesenian dan ilmu pengetahuan. Kita juga punya asal-usul dosa, dan kematian, dan pembunuhan, dan peperangan. Dalam kitab ini, kita bahkan menemukan asal-usul korban, baik hewan dan manusia. Jadi ini kitab yang luar biasa. Hanya kitab kecil, terdiri dari 50 pasal, namun mencakup asal-usul semuanya. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti, dari mana asalnya alam semesta kita? Mengapa kita ada di sini? Bahkan yang lebih pribadi, mengapa setiap kita harus mati? Sesuatu yang kita tentang, sesuatu yang tidak kita bicarakan atau pikirkan, sesuatu yang kita kenakan dengan begitu menarik dan kita sembunyikan keburukannya, tapi kita semua harus mati. Kenapa? Semua ini adalah pertanyaan penting tentang kehidupan, dan ini harus terjawab. Atau kalau tidak, kubur saja dalam-dalam pertanyaan ini dan melupakannya. Manusia tidak dapat menjawab semua pertanyaan itu. Sejarawan tidak dapat menjawab semua pertanyaan ini.
Mereka tidak bisa mengatakan bagaimana permulaannya, sebab tidak ada sejarawan di sana untuk mengamati atau mencatat bagaimana kejadiannya. Para ilmuwan tidak bisa menjelaskan tentang permulaan alam semesta kita. Mereka bisa meneliti permulaannya, tapi tidak bisa melampauinya. Mereka tidak bisa meneliti apapun yang melampaui itu. Mereka tidak dapat mengatakan bagaimana semua dimulai. Karena itulah mereka tidak mengatakan kenapa itu bermula. Ilmu pengetahuan tidak bisa menemukan tujuan mengapa alam semesta ini diciptakan. Mereka dapat menjelaskan beberapa detil tentang bagaimana asal-usulnya, tapi bukan tujuannya. Para filsuf tidak bisa menjawab pertanyaan penting ini, mereka hanya bisa menebak. Biasanya filsuf berspekulasi. Para filsuf berusaha menjelaskan pada kita jawaban pertanyaan yang paling menyita perhatian mereka, masalah kejahatan. Dari mana datangnya kejahatan? Kenapa begitu banyak kejahatan di dunia? Para filsuf memutar otak mereka untuk mencari jawabannya, tapi semuanya hanya tebakan. Tidak ada yang benar-benar tahu. Hanya ada satu pribadi yang bisa benar-benar menjawab semua pertanyaan kita, dan ia adalah Allah sendiri. Jadi ketika membuka kitab Kejadian, Anda akan segera menghadapi sebuah pertanyaan. Apakah Anda sedang membaca hasil khayalan manusia atau membaca wahyu ilahi? Apakah kitab Kejadian hanya memberi kita serangkaian tebakan lain dari spekulasi manusia tentang hal ini, atau ini benar-benar memberikan jawabannya? Kita akan dapat jawaban dari satu-satunya pribadi yang ada di sana saat semuanya ini dimulai, dan tentunya pribadi yang bertanggung jawab atasnya. Ada kisah-kisah lain tentang penciptaan dunia. Satu kisah yang terkenal adalah kisah yang disebut Epic Babel. Itu sangat jauh lebih rumit dan sangat tidak masuk akal daripada yang ada di kitab Kejadian. Tapi ini hanya salah satu dari kisah lain yang dianggap benar untuk menceritakan bagaimana semua itu dimulai. Anda harus membaca beberapa di antaranya untuk membandingkan mereka. Dengan kesederhanaan dan alam yang meyakinkan di Kejadian 1. Tapi Anda harus putuskan saat membaca kitab Kejadian apakah Anda membaca produk, imajinasi manusia, atau inspirasi ilahi. Jadi, Anda harus mengambil langkah iman sebelum membuka kitabnya. Tapi sesungguhnya, ilmu pengetahuan didasari oleh langkah iman. Saya punya gelar di bidang ilmiah dan saya tahu dalam ilmu pengetahuan, Anda dapat membuat hipotesa, sebuah teori, lalu mengujinya untuk melihat apa sesuai dengan fakta-faktanya. Begitulah proses ilmu pengetahuan. Dia dibangun di atas semacam lompatan iman. Jadi Anda melakukan lompatan iman ke dalam teori, lalu mengujinya dengan fakta yang ada. Dengan begitu, saya percaya bahwa pendekatan iman itu sebenarnya ilmiah dari sudut pandang itu. Dan kita harus mengambil langkah iman dalam kitab Kejadian. Anggaplah itu jawaban Allah untuk semua pertanyaan ini, lalu lihat apakah sesuai dengan fakta. Dan saya sedang berhadapan dengan dua fakta besar yang dengan sempurna dijelaskan melalui kitab Kejadian. Fakta yang pertama, betapa indahnya dunia tempat tinggal kita. Bukankah ini luar biasa? Alam semesta sangat menakjubkan, tapi planet ini adalah hal yang paling menarik di alam raya. Banyak keragaman di dalamnya, ada kehidupan di dalamnya. Kita tinggal di dunia yang indah. Dan semakin Anda menonton program tentang alam di televisi, maka itu akan kelihatan semakin indah. Keajaiban fotografi modern mengungkapkan begitu banyak kepada kita. Anda suka menyaksikan program tersebut? Betapa indahnya dunia yang kita tinggali. Dan ini fakta yang satunya. Dunia dirusak oleh mereka yang tinggal di dalamnya. Jadi kita harus hidup dengan dua fakta ini. Dan kita menjadi semakin sadar akan lingkungan hidup dan apa yang kita lakukan padanya. Ada 100 spesies yang berbeda yang punah setiap harinya. Kita sedang merusak dunia tempat tinggal kita. Dua fakta luar biasa, dunia yang indah di mana kita tinggal di dalamnya. Lalu kenapa kita merusaknya? Ya, saya percaya kenyataannya benar-benar sesuai dengan Kejadian. Dan saya percaya itu pendekatan ilmiah. Mari kita lihat posisi kitab Kejadian di Alkitab. Itu bukan hanya kitab pertama di Alkitab, itu kitab yang menjadi dasar dari keseluruhan Alkitab. Kebanyakan, jika bukan semua, ada kebenaran Alkitab di dalam esensi kitab Kejadian ini.
Itu sebabnya dia disebut tempat persemaian Alkitab. Benih kitab Kejadian, kelak hasilnya terlihat dalam Alkitab, tapi semua yang di sini adalah embrio. Kitab ini merupakan kunci yang membuka kitab lain dalam Alkitab. Apa Anda pernah memikirkan apa jadinya Alkitab jika dimulai dari Keluaran, bukannya Kejadian? Seandainya kitab ini hilang, saya pikir saat Anda membaca Alkitab tanpa kitab Kejadian, Anda akan berkata, saya tidak tertarik dengan budak-budak Yahudi di Mesir. Untuk apa saya mempelajari sejarah dan agama mereka? Hanya jika Anda mempunyai minat akademik di sana, Anda akan membaca lebih jauh. Tapi karena ada kitab Kejadian, Anda akan membaca tentang diri sendiri, tentang hidup Anda. Anda mengerti apa yang membuat Anda sulit, dan kenapa Anda tidak bisa menjadi orang yang lebih baik dan menjadi seperti apa yang Anda harapkan. Pernahkah Anda berpikir mengapa hidup merupakan sebuah pergumulan moral? Kebanyakan orang ingin jadi lebih baik, tapi mereka gagal. Kenapa? Kitab Keluaran tidak bisa membantu Anda mengerti hal itu. Kitab Kejadian bisa, karena Anda membaca tentang nenek moyang Anda, Adam. Ketika Anda membaca tentang dia, seperti bercermin, melihat diri sendiri. Perjanjian Lama ditulis dengan dasar kitab Kejadian. Ada banyak referensi di sepanjang Perjanjian Lama di dalam pribadi orang-orang seperti Adam dan Nuh, dan Abraham, dan Yakub yang namanya dirubah menjadi Israel. Keseluruhan Perjanjian Lama ditulis berdasarkan kitab Kejadian. Tapi Perjanjian Barulah yang lebih didasari olehnya. Secara mengejutkan, kitab Kejadian lebih banyak dikutip dalam Perjanjian Baru daripada di Perjanjian Lama. Anda percaya? Semua dari 6 pasal pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua dikutip dengan detil di Perjanjian Baru. Semua penulis besar Perjanjian Baru, 8 dari mereka, semuanya mengacu pada kitab Kejadian, dan tentu saja yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Bagi orang Kristen, sikap Yesus pada Kejadian menjawab semua pertanyaan. Karena jika kita mengikut Yesus dan percaya padanya, dan percaya dia mengatakan kebenaran, dan menariknya adalah Yesus memandang semua tokoh di Kejadian adalah sebagai tokoh sejarah nyata, bukan legenda. Dia menganggap Nuh dan air bah itu sebagai peristiwa sejarah. Kalau Yesus menganggapnya begitu, saya juga. Apapun kesulitannya yang akan terjadi nanti, kita akan mempelajarinya kemudian. Tapi yang terpenting, jika Nuh nyata bagi Yesus, maka dia juga nyata untuk saya. Tidak hanya itu, tapi Yesus menyatakan bahwa dia telah mengenal Abraham secara pribadi. Dan dia bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan dia bersukacita melihat hariku. Dan orang-orang Yahudi yang mendengar berkata, umurmu belum sampai 50 tahun, engkau mengenal Abraham? Tapi Yesus berkata, aku di sana. Aku ada di sana. Percayakah Anda pada Yesus? Tapi itulah kebenarannya. Jadi Yesus terus saja mendukung kitab Kejadian. Ketika dia ditanya soal perceraian dan pernikahan kembali, apa yang dia lakukan? Dia mengajak mereka kembali ke Kejadian pasal 2 dan berkata, kamu akan temukan jawabannya di sana. Jadi Anda bisa lihat bahwa kitab Kejadian sungguh mendasari seluruh Alkitab, merupakan kunci menuju kitab lain. Tanpa Kejadian yang lainnya tidak masuk akal. Saya beri satu contoh. Anda tidak akan mengerti salib tanpa kitab Kejadian. Anda percaya itu? Rasul Paulus berkata, inilah yang terjadi di salib. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang telah membawa kematian. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang hidup. Jadi itulah hakikat dari salib. Dia berbicara tentang Kejadian pasal 3. Jadi, saya akan memperlihatkan kepada Anda. Oleh karena itu, jika Anda tidak percaya kitab Kejadian, Anda tidak bisa percaya pada kitab yang lainnya. Jika Kejadian terbukti salah, maka kitab lainnya mungkin salah. Jika kitab Kejadian tidak benar, maka pencipta kita hanya kemungkinan, dan nenek moyang kita adalah hewan-hewan liar. Jika kitab Kejadian tidak benar, maka dari itu tidak mengejutkan jika kitab ini lebih banyak mendapat serangan dari kitab yang lainnya dari seluruh Alkitab.
ada dua sudut pandang yang diserang. Pertama dari sudut pandang ilmiah. Dan kita semua waspada akan masalah-masalah yang ada di sana, dan saya tidak punya waktu untuk mengurusi semua itu, tapi kita akan mengacu ke sana, dan ada video lainnya yang telah kami buat rekamannya yang bicara tentang itu. Tapi kita harus mewaspadainya, terutama anak muda. Waspadai apa yang mereka pelajari di sekolah. Pelajaran biologi. Mereka yang datang dengan latar belakang itu lalu membaca kejadian, mereka akan dapat masalah. Kita harus bicara jujur pada mereka. Sebagai contoh, ilmu pengetahuan mempertanyakan tentang terjadinya penciptaan. Berapa lama waktu penciptaan dan metode penciptaan. Ilmu pengetahuan mempertanyakan usia bumi, asal-usul manusia, berapa lama air bah, usia orang-orang yang hidup sebelum air bah itu, dan juga banyak hal yang lainnya. Tapi di balik serangan itu, saya percaya bahwa ada serangan kuasa iblis. Setan sangat benci dua kitab di Alkitab, Kejadian dan Wahyu. Iblis sangat membenci Kejadian pasal pertama dan Wahyu pasal terakhir, terutama karena yang satu menjelaskan kedatangannya di dunia kita dan yang lainnya menjelaskan saat dia keluar dengan tidak terhormat dari dunia kita. Jadi dia ingin sekali menyingkirkan orang-orang dari pasal-pasal awal Kejadian dan kemudian di pasal-pasal Wahyu. Dia ingin meyakinkan Anda kalau Kejadian cuma mitos dan Wahyu adalah misteri. Maka Anda tidak akan menyentuhnya. Karena iblis tahu persis bahwa jika dia meruntuhkan iman orang di Kejadian, maka pasti dia akan meruntuhkan dasar dari seluruh Alkitab. Jadi tidak mengejutkan kalau banyak argumentasi tentang kitab Kejadian. Jika Anda tidak percaya kitab ini, Anda cenderung untuk menyingkirkan kitab lainnya. Bagaimana kitab Kejadian ini ditulis? Ini satu dari 5 kitab yang membentuk sebuah unit, bukan bagian besar dalam Alkitab, tapi di kitab Yahudi. 5 kitab ini disatukan dan disebut Pentateuch. Penta berarti 5. Di Washington DC ada gedung dengan 5 sisi yang disebut Pentagon. Berasal dari kata yang sama, Pentateuch. Kelima kitab. Oleh orang Yahudi, kitab-kitab ini sering disebut Taurat, yang artinya adalah petunjuk. Dan mereka percaya kesatuan 5 kitab ini membentuk instruksi pencipta. Dan ini sangat bijaksana karena sang pencipta memberi kita instruksi ini untuk memperoleh yang terbaik dari kehidupan. Terbiasa dengan itu, jadi orang-orang Yahudi membaca kelima kitab pertama di Alkitab setiap tahunnya dengan leksionari. Tiap minggu mereka membaca lebih dan selesai dalam 1 tahun seperti mengecat jembatan keempat. Saat mereka sampai di ujungnya, mereka mulai lagi dari depan. Dan itu kalender leksionari mingguan mereka. Nah, sekarang Yahudi, Kristen, dan bahkan para sejarawan tentang penyembahan berhala percaya bahwa Musa menulis 5 kitab ini. Dan sudah lama menjadi tradisi, saya melihat tidak ada alasan untuk meragukannya. Pada zaman Musa, huruf abjad telah menggantikan bahasa gambar yang dipakai di Mesir dan masih dipakai di Cina dan Jepang sampai hari ini. Tapi itu telah digantikan oleh abjad, dan ingat bahwa Musa mendapatkan pendidikan universitas. Kalau Anda pernah melihat monumen Cleopatra Needley di tepi sungai Thames, itu salah satu dari 2 obelisk, yang satu lagi di Roma, yang berdiri di jalan masuk menuju Universitas Mesir. Dan itu mungkin 2 obelisk yang Musa lihat setiap pagi saat dia masih menjadi mahasiswa. Jadi dia terdidik dan berpengetahuan untuk menyusun 5 kitab ini. Dan saya percaya bahwa tradisi ini benar, meski tidak satupun dari kitab itu memiliki nama. Namun bagaimanapun juga, ada 2 masalah. Jika Musa menulis 5 kitab ini, masalah pertama agak minor. Itu ada di akhir kitab Ulangan, di mana kematian Musa dicatat dengan baik. Dan saya rasa Anda juga setuju dengan saya kalau agak tidak mungkin Musa yang menulisnya. Mungkin Yosua yang telah menambahkan catatan tersebut di akhir 5 kitab tersebut untuk menutup ceritanya. Tapi ini masalah mayornya. Kitab Kejadian berakhir 300 tahun sebelum Musa lahir.
Nah, dia hidup di masa yang tertulis di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jelas 4 kitab ini ditulis di zamannya. Tidak ada masalah kalau Musa yang menulisnya, tapi Kejadian berakhir 300-400 tahun sebelum Musa lahir. Lalu, dari mana dia mendapatkan materi untuk kitab Kejadian? Salah satu hal yang kita tahu tentang masyarakat mula-mula, bahwa mereka yang tidak menulis punya daya ingat luar biasa. Sampai hari ini, suku yang tidak mengenal tulisan mampu menceritakan sejarah sukunya. Mereka menyebarkannya di sekitar api unggun dari ayah ke putranya. Tradisi yang kita kenal sebagai bertutur ini sangatlah kuat dalam komunitas primitif. Itu yang terjadi dalam masyarakat Ibrani, terutama ketika mereka menjadi budak di Mesir. Mereka ingin anak-anak mereka tahu siapa mereka dulu dan dari mana asalnya. Jadi ada 2 hal yang biasanya diteruskan dalam bentuk daya ingat ini. Genealogi atau garis keturunan. Pohon keluarga untuk memberitahukan identitas mereka. Dan tentunya kitab Kejadian banyak bicara soal keturunan, penuh dengan pohon keluarga. Dan ada satu frase yang muncul sampai 10 kali dalam kitab Kejadian. Frasenya adalah, ini adalah keturunan dari. Tersebar dalam kitab ini. Jika Anda baca, Anda akan temukan ini adalah keturunan dari. Jadi hal seperti inilah tepatnya yang akan diteruskan melalui daya ingat manusia. Hal lain yang diteruskan adalah hikayat. Maksud saya, kisah kepahlawanan, hal-hal besar yang pernah dilakukan leluhurmu. Maka, ingatan di dalam suku terdiri dari 2 hal ini. Generasi atau garis keturunan, dan hikayat, yaitu hal-hal besar yang pernah leluhur mereka lakukan. Ini diceritakan dekat api unggun. Sebagian besar kitab Kejadian disusun dari 2 hal ini. Kisah tentang pahlawan-pahlawan besar yang digabungkan dengan pohon keluarga. Maka secara jelas hal ini adalah koleksi kumpulan ingatan yang Musa dapatkan dari para budak di Mesir yang dia gabungkan. Dan saya yakin Anda bisa melihatnya dengan jelas, kecuali pada satu bagian. Ada satu bagian dari Kejadian yang tidak mungkin Musa dapatkan dengan cara itu. Pasal yang pertama. Tepatnya sejak ada pembagian pasal dalam Alkitab karena Allah tidak pernah memberikan inspirasinya di tempat yang salah. Pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3 adalah bagian di mana Musa tidak mungkin mendapatkan dari manusia manapun juga. Bagian itu pasti dia dapatkan dari Allah sendiri. Ini adalah salah satu bagian dari Alkitab yang pasti telah didiktekan secara langsung oleh Allah dan dituliskan oleh manusia. Sebagian besar Alkitab tidak ditulis begitu. Kita tidak boleh berpikir bahwa para penulis Alkitab adalah pengolah kata atau juru ketik tempat Allah mengetikkan firman-Nya. Sebab Allah menginspirasi para penulis untuk menggunakan gaya mereka, daya ingat, wawasan mereka, penampilan mereka, untuk mempertajam kalimatnya. Tapi karena sangat dikuasai oleh inspirasi rohnya dan hasilnya, seperti apa yang Allah kehendaki. Jadi bagian lain dari Alkitab memiliki stempel dari orang yang menuliskannya. Pasal lain dari kitab Kejadian memiliki tanda yang sama seperti Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan Anda bisa mendeteksi gaya Musa di sana. Tapi Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3 benar-benar berbeda dan memiliki semua tanda perkataan Allah. Kita dapat melihat bahwa hal ini sempurna secara matematis. Ketika Allah berbicara, perkataannya sangatlah matematis. Bahasa Ibrani tidak memiliki angka, hanya terdiri dari huruf. Dan setiap hurufnya berdiri untuk sebuah angka, jadi Alef atau A adalah 1, dan B2, C3, dan seterusnya. Dan itu cara menghitung yang umum. Dan saat Anda mengubah huruf Kejadian 1 menjadi angka, hasilnya menakjubkan. Saya pernah ke Yerusalem dan berbicara kepada para rabi yang ahli dan berkecimpung dengan semua hal matematis dari setiap pasal. Dan mereka menghabiskan berhari-hari mendiskusikannya karena hal itu tepat secara matematis.
Kalimat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, adalah kalimat dengan 7 huruf. Itu hanya salah satu angka, nanti kita akan membahasnya. Tapi dalam banyak cara, Kejadian 1 adalah sebuah bagian literatur yang unik, sangat unik, dan memiliki semua tanda yang berasal langsung dari Allah. Jadi saya bisa membayangkan Musa mengumpulkan ingatan semua orang, garis keturunan dan hikayat, lalu menggabungkannya. Dan Allah berkata, sekarang aku akan menulis prakatanya, jadi tuliskanlah. Yang menarik adalah hal yang sama juga terjadi di bagian akhir Alkitab. Kitab Wahyu tidak disusun oleh Yohanes. Dia benar-benar mendapat penglihatan dan diberikan firman dan diperintah untuk menuliskan ini, tulis ini, tulis ini. Tentu saja di kedua akhir dari Alkitab Anda akan menemukan apa yang tidak bisa dibayangkan manusia. Karena hal itu di luar kemampuan imajinasi manusia. Jadi Allah harus mendiktekannya seperti tertulis di awal dan di akhir perkataannya. Mazmur 103 berkata, Allah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Saya percaya, saat mempelajari Kejadian 1, saya merasa hampir saja melepas sepatu saya. Anda benar-benar berada di tanah yang suci. Anda benar-benar mendengar firman Allah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Saya punya satu bukti, kalau Musa menuliskan Kejadian 1 dan itu tidak dikenal sebelum zaman Musa. Ini buktinya, tidak ditemukan jejak mengenai Sabat sebelum zaman Musa. Tidak ditemukan jejak dari Adam atau Nuh atau Abraham atau Ishak atau Yakub bahwa mereka libur sehari setiap minggu. Bahkan jejak tentang seminggu pun tidak ditemukan. Semua dalam bulanan dengan bulan dan tahunan dengan matahari. Sekarang kita mempunyai Kejadian 1 di awal Alkitab kita. Kita keliru mengira bahwa Adam mengetahuinya. Dan Adam menghormati hari Sabat. Tidak ada yang melakukannya setelah Adam. Tidak ada jejaknya. Adam mendapat 7 hari seminggu di dalam Kejadian 2 dan 3. Dia harus memelihara Taman Firdaus setiap hari. Dia punya waktu bersama Allah di malam hari. Malam yang sejuk, tapi setiap hari dia bekerja. Dia punya 7 hari seminggu. Abraham, Ishak, dan Yakub adalah peternak. Dan sapi-sapinya tidak mengenal Sabat. Dulu saya terbiasa bangun jam 4 pagi untuk memerah 90 ekor sapi dan saya berharap ada hari Sabat, tapi tidak dengan mereka. Alam tidak pernah mengenal Sabat. Melalui Musa, Allah menyatakan bahwa Ia menciptakan dunia dalam 6 hari dan Dia berhenti bekerja di hari ke-7. Dan sejak saat itulah, Sabat menjadi penting dalam hidup. Dan ketika Musa memberikan perintah untuk mengingat hari Sabat, dia menambahkan penjelasan. Karena Allah menciptakan dunia. Ini seperti pengetahuan baru bagi mereka, baru dikatakan pada mereka. Jadi itu adalah bukti kalau Kejadian 1 didiktekan kepada Musa dan tidak diketahui sebelum masanya. Tentu saja masih ada 1 atau 2 petunjuk lainnya. Nah, sekarang mari kita lihat ke dalam kitab itu sendiri, ke dalam pasal yang menakjubkan untuk dibuka ini. Kita akan menghabiskan banyak waktu untuk pasal ini. Dan dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang 3 kata pertama. Pada mulanya, Allah. Kejadian penuh dengan permulaan. Permulaan tentang semua yang lainnya kecuali Allah. Allah tidak dimulai di sini. Dan ini hal yang sangat penting. Allah telah ada di sana ketika membuka Alkitab. Dia telah ada di sana ketika alam semesta baru akan ada. Dia selalu ada di sana. Perhatikan bahwa harus ada sesuatu yang kekal atau pribadi yang kekal yang selalu berada di sana untuk membuat alam semesta kita menjadi ada. Karena sesuatu tidak pernah menjadi ada dengan sendirinya. Apa saya sedikit menarik pikiran Anda? Ini sedikit filosofi untuk Anda. Filosofi sederhana, tapi sesuatu tidak pernah menjadi ada dengan sendirinya. Harus ada penyebabnya. Dan penyebabnya haruslah sesuatu yang kekal atau pribadi yang kekal. Dan Alkitab memulainya dengan mengatakan pribadi yang kekal.
Lalu para akademis mempertanyakan, siapa yang menciptakan Allah? Itu omong kosong. Sama seperti bertanya, ada lingkaran yang persegi? Atau apa es bisa digoreng? Itu omong kosong. Karena itu pertanyaan yang sangat tidak sesuai. Allah tidak pernah diciptakan, Dia menciptakan semuanya, Dia selalu ada di sana. Dan seharusnya Anda berkata, Dia selalu ada di sana, Dia satu pribadi yang kekal. Atau seperti Aristoteles, Anda harus katakan, itu selalu di sana, sesuatu yang kekal. Tapi itu pilihannya. Anda harus memilih salah satunya. Dan Alkitab dengan jelas memilih satu pribadi yang kekal. Ini merupakan dasar dari pemahaman Alkitab bahwa keberadaan Allah kekal. Dia selalu ada di sana dan selamanya ada di sana. Sebab Dia adalah Allah. Namanya adalah bentuk partisipal dari kata kerja menjadi yang ada. Beberapa tahun lalu saya berdoa dan saya berkata, Allah, berikanlah saya kata dalam bahasa Inggris yang paling sesuai dengan kata Ibrani Yahweh, yang akan membuat saya bisa merasakan maknanya dan bergairah. Dan seketika dalam pikiran saya muncul kata selalu, always. Itu sangat dekat dengan nama Allah, always. Selalu, selalu ada. Dia selalu ada. Itu kata bahasa Inggris paling mendekati kata Ibrani Yahweh. Dengan kata lain, Alkitab tidak pernah berusaha untuk membuktikan keberadaan Allah. Alkitab menganggap itu sebagai pekerjaan sia-sia. Dia di sana, dan Dia selalu ada di sana. Dan Anda menerima itu. Mencoba dan membuktikan keberadaan Allah sama saja dengan membuang-buang waktu. Dia ada di sana. Dia tidak perlu dijelaskan. Yang harus dijelaskan adalah keberadaan yang lainnya. Sangat terbalik dengan pemikiran modern. Pemikiran modern berkata, yang lainnya selalu ada di sana, tapi tolong buktikan keberadaan Allah. Tapi Alkitab bilang Allah selalu di sana, dan kita harus menjelaskan kenapa yang lainnya di sana. Begitulah Kitab Kejadian melakukan pendekatan atas pertanyaan itu. Di zaman Musa tentunya, semua orang tahu kalau Allah ada. Allah menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. Allah membelah Laut Merah. Dia menenggelamkan tentara Mesir. Mereka tahu kalau Allah itu nyata. Ketika Anda mengalami sendiri hal-hal semacam itu, Anda tidak perlu bukti akan keberadaan Allah. Tapi saya khawatir manusia modern memerlukannya karena mereka tidak mengalami hal-hal ini. Dan mereka memerlukan bukti. Jika Anda membaca kitab Ibrani 11, ada dua hal tentang penciptaan. Yang pertama, Anda membaca karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Kemudian, dalam pasal yang sama dikatakan, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan kata lain, Alkitab berkata, dengan menganggap Dia ada, dengan menganggap Dia mau Anda menemukannya, mengenalnya dan mengasihinya dan melayaninya, lihat apa yang akan terjadi. Tapi mulailah dengan menerima bahwa pada mulanya Allah telah ada di sana. Sekarang subjek dari Kejadian 1 bukanlah ciptaan, melainkan penciptanya. Itu adalah kesalahan pertama yang kita buat. Yang terutama bukan soal bagaimana terjadinya dunia ini, melainkan siapa yang membuatnya terjadi. Dan buktinya dalam 31 pasal, kata Allah muncul 35 kali. Hampir seperti mengatakan, Allah, 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 ini tentang Allah. Tidak banyak kisah tentang penciptaan, namun gambaran tentang Sang Pencipta. Ketika Anda bertanya, apa yang Kejadian 1 katakan pada kita tentang Allah, Anda akan menemukan daftar panjang. Dan saya sudah buatkan daftarnya untuk Anda. Nomor 1, saya tahu Allah adalah pribadi. Dia punya hati yang merasa. Dia punya pikiran yang berpikir dan mengungkapkan pikirannya. Dia punya kehendak dan membuat keputusan dan berpegang teguh padanya. Semuanya itu adalah pribadi. Dia bukan benda. Dia adalah pribadi. Dia pribadi yang utuh, dengan perasaan, pikiran, kehendak yang sama seperti kita. Yang kedua, Allah itu kuasa. Ketika putri kami masih kecil, saya ingat membacakannya Kejadian 1 dari Alkitab anak-anak. Dan setelah saya selesai, dia hanya duduk diam dan mengatakan, "Selesai dan jadilah demikian."
Dan itu ringkasannya. Ringkasan yang bagus, kuasa yang besar, hanya berfirman maka itu jadi. Otoritas seperti apa? Anda harus berada sangat tinggi untuk bisa melakukan hal itu. Dan 10 perintah Allah di Alkitab semuanya ada di Kejadian 1. Tahukah Anda yang mana 10 perintahnya? Coba Anda hitung. Kemudian Allah akan memberi kita 10 perintahnya kepada kita. Tapi 10 perintah pertama untuk alam semesta. Berikutnya, dia tidak diciptakan. Dia sudah ada di sana. Dia selalu ada di sana. Dia ada, dia selalu ada. Tapi betapa kreatifnya dia jika Anda tahu ada sekitar 6.000 jenis kumbang. Seniman yang luar biasa, imajinasi yang hebat. Tidak ada 2 rumput yang sama, tidak ada keping salju yang sama, tidak ada butiran pasir yang sama. Imajinasi yang hebat, sangat kreatif. Kita bisa memproduksi 7.000 mobil VW Beetle, semuanya sama. Tapi dia memiliki pikiran yang kreatif. Imajinasi membuat begitu banyak jenis, tidak ada satu pun dari kita yang sama. Lihat diri kita, begitu banyak jenis. Dia Allah yang teratur, simetri dan matematika di alam semesta ini. Seperti orang Yahudi menemukan bahwa E sama dengan MC kuadrat. Dan itu berlaku di seluruh alam semesta. Teratur secara matematis. Kita akan melihatnya lagi nanti. Dia adalah Allah yang tunggal. Karena semua kata kerjanya dalam bentuk tunggal. Pada mulanya Allah menciptakan, dunia diciptakannya dalam bentuk tunggal. Tapi dia juga jamak. Sebab kata Allah tidak berada dalam bentuk tunggal, namun jamak. Dan itu bukan jamak biasa. Di sini ada 3 kata. Eloha berarti 1 Allah. Elohim berarti 2. Namun Elohim berarti 3 atau lebih. Dan kata yang dipakai di sini 3 atau lebih. Jadi dalam kalimat pertama tertulis pada mulanya. Allah yang ketiga menciptakan. Tapi dia harus 1. Bukankah itu menakjubkan? Dia adalah 3 dalam 1 sejak kalimat pertama. Dan itu menjelaskan apa makna isi Alkitab selanjutnya. Tapi menggunakan kata Allah yang 3 dengan kata kerja tunggal di sepanjang kitab Kejadian 1. Lebih daripada itu, Kejadian 1 berkata dia adalah Allah yang baik. Kadang ketika saya harus memilih sebuah judul 6 bulan sebelum pertemuan, dan saya masih belum mendapat topik, saya bilang Allah yang baik. Dan itu menutupi semua yang saya ingin katakan. Dan sekarang sudah 2 kali muncul poster seram tentang saya dengan Allah yang baik di atasnya. Dan acara sudah dijadwalkan, tapi Allah itu baik. Makanya semua yang dia perbuat adalah baik, sebab dia itu baik. Dan itulah isi pesan Kejadian. Jadi Anda jangan sampai salah, kejahatan bukan berasal dari Allah. Dia Allah yang mengasihi dan ingin memberkati ciptaannya. Dia Allah yang hidup, yang bekerja di dunia ini, bicara di dunia ini, berbuat sesuatu di dunia ini. Dia Allah yang berbicara, yang ingin berkomunikasi dan berhubungan dengan kita. Dia Allah yang seperti kita. Jika kita dibuat dengan gambar rupanya, dia pasti seperti kita. Juga sebaliknya, dia juga Allah yang tidak seperti kita, karena satu yang tidak bisa kita lakukan, menciptakan. Kita bisa membuat sesuatu dari sesuatu yang lain, tapi kita tidak bisa membuat sesuatu dari yang tidak ada. Kita tidak bisa berfirman dan terjadilah. Jadi dia tidak sama seperti kita. Nah, akhirnya saya harus mengakhiri bagian ini dengan menunjukkan bahwa Allah tidak pernah sama seperti ciptaannya. Ada perbedaan antara pencipta dan ciptaan sejak awal Alkitab, dan kita tidak boleh menjadi bingung. Ajaran New Age atau zaman baru membingungkan mereka. Pencipta terpisah dari ciptaannya. Dia dapat beristirahat 1 hari dan terpisah dari semua yang dia ciptakan. Kita tidak pernah boleh menyamakan dirinya dengan ciptaannya. Menyembah ciptaannya adalah penyembahan berhala. Yang benar adalah menyembah Sang Pencipta. Dan dalam bagian berikutnya kita akan pelajari pengertian lain dari Kejadian pasal 1 yang menakjubkan ini.